yang melaporkan aku kenapa tidak hadir hari ini. Padahal aku udah dizolimi, aku udah dipenjarakan. Padahal ini harinya dimana aku bisa bertemu sama saudara Dito, tapi ternyata dia kena DBD. Padahal ini lagi nggak musim DBD, sayang. Sekali lagi saya menegaskan di sini bahwa dalam keadaan sakit parah seperti ini pun kita datang ke persidangan. Itu aja. Jadi saya menghimbau kepada saudara yang melaporkan Nikita, beranilah seperti Nikita. Saya yakin Niki tidak mungkin tidak kooperatif. Niki tidak mungkin akan lari dan akan melarikan diri. Tidak mungkin menghilangkan alat bukti. Alat bukti semuanya sudah ada di pengadilan, sudah ada di jaksa. Ya toh, Niki public figure yang mustahil bagi saya, mustahil dan mustahil dia mau melarikan diri. Iya, di leher ada pengepuran kemarin. Hari Selasa nanti mau ketemu dokter, mau dijelasin karena tulangnya nomor 4 sama nomor 5 itu keluar, makanya di sini nonjol. Jadi nggak bisa nengok. Yeah, it was my intention to bring him here because he was asking for Ami all the time, the whole week already, and today he was crying for Ami, and I said, "Come, take you to see Ami today." Nikita Mirzani kembali menjalani sidang lanjutan pada Senin 12 Desember 2022 kemarin. Alih-alih mendapatkan kepastian hukum, Nikita nyatanya semakin dibuat gerah oleh Dito Mahendra yang tidak bisa hadir untuk kesekian kalinya. Sontak memantik sindiran pedas dari seorang Nikita Mirzani. Meskipun dikenal sebagai artis kontroversial, ibu 3 anak itu terlihat selalu mendapatkan dukungan moral dari orang-orang terkasihnya, seperti Fitri Salhuteru, Aji Pujianto, hingga pria bule yang tidak lain adalah kekasih Nikita. Nampak akrab hadir bersama putra ketiganya, yaitu Arkana, dalam ruang persidangan kemarin. Terlepas dari dukungan para orang terkasihnya, Nikita rupanya dalam kondisi tidak baik-baik saja. Sampai para sahabat seperti Fitri hingga Aji rela memohon penangguhan penahanan status Nikita demi memulihkan cedera tulang leher dan punggungnya. Lantas, seperti apakah sebenarnya proses penyembuhan yang harus dilalui oleh Nikita? Dan seperti apakah kekecewaan Nikita terhadap sikap Dito yang mengulur-ngulur waktu untuk hadir dalam sidang laporannya itu? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Cam In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Cam In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Konflik antara Nikita Mirzani dan Dito Mahendra nampaknya masih belum mengisahkan babak baru. Bagaimana tidak? Sidang lanjutan perkara dugaan pencemaran nama baik terdakwa Nikita Mirzani yang digelar di Pengadilan Negeri Serang, Banten pada Senin 12 Desember 2022 kemarin nyatanya harus kembali tertunda karena pelapor berhalangan hadir. Berdasarkan surat keterangan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Mahendra Dito Sampurno atau yang lebih dikenal dengan nama Dito Mahendra mengaku tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Pondok Indah karena mengalami demam berdarah atau DBD sejak 11 Desember 2022. Alih-alih percaya, Nikita justru mengaku ragu dan secara belak-belakan menyindir jika Dito Mahendra hanyalah pura-pura sakit. Meskipun merasa kecewa karena lagi-lagi Dito mengulur waktu, Nikita pun hanya bisa pasrah dan berharap segera mendapatkan kepastian hukum. Lantas, seperti apakah rasa kekecewaan Nikita dan kuasa hukumnya karena harus kembali menunggu kesiapan Dito untuk bisa hadir langsung dalam ruang pengadilan? Benarkah Nikita sudah menduga jika Dito akan kembali beralasan hadir?
Nyai gimana sehat Nyai? Sehat lah Nyai. Ya lagi kurang. Hari ini sebetulnya agenda untuk pemeriksaan saksi korban atas nama Dito Mahendra, tetapi karena tadi ada informasi dari penuntut umum, jaksa penuntut umum bahwa berdasarkan surat keterangan sakit yang dibuat oleh Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta, ada keterangan bahwa atas nama Mahendra Dito Sampurno ini sedang dirawat sejak tanggal 11 Desember 2022. Oleh karena itu, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menghadirkan kembali saksi Dito Mahendra pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022. Dan agenda untuk 15 Desember 2022 tetap dilakukan sidang secara offline. Kalau di dalam suratnya dia hanya menyatakan pasien dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah, itu mulai tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan beberapa hari ke depan. Itu menurut keterangan rumah sakit. Kecewa pasti karena jadinya berlarut-larut ya kan. Tapi kalau dia hadirkan jadinya cepat selesai. Kalau emang dia berani, dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan terhadap saya, harusnya dia berani datang hari ini. Atau mungkin dia bingung mau datang ke sini atau mau datang ke KPK. Itu gimana? Iya kan? Mungkin dia dilema ya, dia mau datang ke KPK dulu atau dia mau datang ke Serang dulu pengadilan, kita kan nggak tahu. Kalau emang sakitnya beneran, ya semoga cepat sembuh supaya bisa hadir di pengadilan atau di KPK. Informasinya hari ini dipanggil KPK juga gitu, mungkin dia drop kali ya. Ya di dalam hukum wajib datang, kalau nggak datang itu nanti ada resikonya. Kalau surat itu bagaimana isinya? Yang bisa menilai jaksa, bukan saya. Yang jelas Niki itu dalam keadaan sakit pun dia hadir untuk menghormati majelis hakim. Kalau kondisinya sakit sebetulnya kan tidak bisa ada upaya paksa karena sakit. Memang ada alasan yang ditentukan undang-undang kalau sakit memang tidak bisa dihadirkan. Karena memang sifatnya kan kalau saksi itu harus dalam keadaan sehat, baru dia bisa memberi keterangan di persidangan. Nah, kita lihat perkembangannya, apakah memang pada saat nanti hari Kamis masih dalam kondisi sakit atau tidak, kita lihat. Atau memang ada permohonan seperti yang tadi disampaikan bahwa apakah ada permohonan dari penuntut umum mungkin sidang dilakukan secara virtual atau melalui telekonferensi, atau mungkin penasihat hukum juga mau menyatakan setuju atau tidak. Kita lihat kalau memang secara tertulis disetujui oleh majelis hakim bisa juga dilakukan seperti itu kan. Yang penting bahwa dia bisa memberi keterangan secara bebas. Dia pasti tidak akan hadir. Kalau dia akan hadir dari kemarin-kemarin waktu masih dilaporin di Polres, pasti dia akan ketemu. Tapi kan nggak pernah ketemu, apalagi ini face to face dalam jarak yang dekat kan. Kalau dia hadir berarti dia hebat. Kenapa dia harus sakit? Kalau emang dia benar, nih ya gini. Aku kan dipenjarakan karena kasus undang-undang ITE dan katanya ada pasal kerugian. Yang melaporkan aku kenapa tidak hadir hari ini? Padahal aku udah dizolimi, aku udah dipenjarakan. Padahal ini harinya dimana aku bisa bertemu sama saudara Dito, tapi ternyata dia kena DBD, padahal ini lagi nggak musim DBD sayang. Sekali lagi saya menegaskan di sini bahwa dalam keadaan sakit parah seperti ini pun kita datang ke persidangan, itu aja. Jadi saya menghimbau kepada saudara yang melaporkan Nikita, beranilah seperti Nikita. Mudah-mudahan segera sembuh dari penyakit DB-nya dan segera datang ke persidangan, biar kita sama-sama bisa menyaksikan jalannya persidangan di Pengadilan Serang ini. Terlepas dari segelintir permasalahan yang saat ini tengah dihadapi, Nikita Mirzani nyatanya tetap mendapati banyak support alias dukungan moral dari orang-orang terdekatnya. Hal tersebut dapat kita saksikan langsung pada saat Nikita menjalani proses sidang demi sidang. Ya, bak menjadi garda terdepan. Fitri Salhuteru selalu nampak hadir dalam setiap agenda sidang Nikita. Namun, pada sidang lanjutan kemarin, selain kehadiran Fitri Salhuteru, pria bule yang dikabarkan sedang dekat dengan Nikita pun nampak hadir dan turut membawa Arkana Mawardi, sang putra bungsu Nikita. Layaknya seorang ayah, pria bule yang bernama Antonio Dedola itu tampak sesekali menggendong dan memeluk Arkana. Sontak, hal tersebut langsung menjadi sorotan publik lantaran Arkana pun terlihat nyaman berada di pangkuan Antonio.
Lantas, apakah alasan Antonio hingga Fitri membawa Arkana ke ruang sidang pengadilan kemarin? Benarkah mereka tak kuasa melihat tangisan rindu Arkana terhadap ibunya? Dia keramaian, dia trauma rame-rame. Dia trauma rame-rame. Yeah, it was my intention Your to intention. bring him here because he was asking for Ami all the time, the whole week already. Yeah. And today he was crying for Ami, and I said, "Come, take you to see Ami today." Yeah, of course I miss her. I miss her a lot. Everybody's missing her actually. Hari ini saya bawa Arkana karena dari kemarin udah 3 hari atau 4 hari ini kita lumayan agak parah sakit pengampuran di tulang leher sampai ke punggung kan. Jadi biar dia lebih apa ya, lebih tenang lah disupport sama anaknya, sama salah satu anak. Ini inisiatif saya karena saya merasa kalau Niki ketemu salah satu anaknya dia akan lebih semangat untuk menghadapi masalahnya. Terlepas dari support yang selalu berlimpah, kabar kurang menyenangkan juga rupanya tengah dirasakan oleh Nikita. Saat ditemui oleh awak media kemarin, Nikita terlihat tidak seperti biasanya. Ya, saat memasuki ruang persidangan, Nikita seperti tidak leluasa untuk menengok. Ternyata perempuan yang akrab disapa Nyai itu mengaku sedang mengalami sakit di bagian leher dan punggung akibat pengapuran yang ternyata sudah dialaminya sejak lama. Melihat keadaan tersebut, Fitri Salhuteru hingga Aji Pujianto rela memohon kepada aparat hukum untuk menangguhkan status tahanan Nikita karena merasa khawatir dengan Nikita yang seharusnya menjalani terapi dengan dokter ahli spesialis guna membuktikan apa yang dikeluhkan oleh Nikita dengan gamblang memperlihatkan hasil CT scan dari sahabatnya itu. Lantas, benarkah cedera yang dialami oleh Nikita harus ditangani dengan tindakan operasi? Dan seperti apa pula permohonan kedua sahabat Nikita kepada aparat hukum? Iya, di leher ada pengepuran. Kemarin hari Selasa nanti mau ketemu dokter, mau dijelasin karena tulangnya nomor 4 sama nomor 5 itu keluar, makanya di sini nonjol. Jadi nggak bisa nengok, sakit dari kemarin meriang. Ini adalah hasil ronsennya Nikita. Jadi kalau dilihat sebelah sini udah kosong semua, makanya dia nggak bisa nengok. Nah, ini hasil CT scan Niki kemarin. Pada saat saya bawa dia ke rumah sakit, langsung dilakukan tindakan oleh dokter dan dilakukan CT scan. Kenapa leher Niki tidak bisa nengok? Jadi di sendi yang kelima, di sendi kita di leher itu kan ada 7 sendi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dan sendi yang ke-6 inilah dia terjadi penebalan di satu sisi. Yang di satu sisi dia tipis, yang di satu sisi dia tebal. Makanya Niki tidak bisa nengok. Makanya dia terlihat seperti tinggi sebelah. Nah, ini untuk leher ya, untuk leher. Di sini ada terjadi pengeroposan di tulang punggung. Oke, nah di sini di tulang punggungnya dia lihat terjadi bengkok. Ya, di sini terjadi pengeroposan. Lihat ini bolong. Nah, dia bengkok nih. Tulangnya di X tuh sama hasil scan-nya di tulang punggungnya. Makanya inilah yang mengakibatkan Niki itu sering sakit di setiap malam. Jadi ini bukan mengada-ngada, ini real dia sakit. Silahkan dikonfirmasi ke pihak rutan, dikonfirmasi dan semua dokumen riwayat medis Niki itu ada di rutan. Ya silahkan dikonfirmasi ataupun mau ke rumah sakit ya silahkan. Dengan keadaan seperti ini kan semakin hari ternyata keadaan kesehatan Nikita tuh semakin memburuk di rutan. Mungkin ini menjadi permohonan saya lah dengan Bang Aji sebagai perwakilan dari keluarga Nikita agar
permohonan kita untuk Bapak Hakim atau aparat yang berwenang menangguhkan atau mengalihkan status tahanan Niki menjadi pertimbangan juga agar Nikita bisa terapi tanpa harus merepotkan banyak pihak. Ada sebuah harapan yang perlu saya sampaikan dari lubuk hati yang paling dalam kepada aparat penegak hukum, khususnya di sini adalah pengadilan, majelis hakim, dan kepada kejaksaan untuk sedikit memberikan luang, memberikan kelonggaran untuk Niki bisa dia fokus ya sementara waktu untuk dilakukan terapi dan dilakukan pengalihan status tahanan ya supaya Niki bisa pulih kembali dan dilakukan tindakan oleh dokter yang membidanginya, dokter ahlinya. Ini sebuah harapan saya dari lubuk hati saya yang paling dalam. Saya menjamin bahwa Niki akan kooperatif. Saya berani menjamin. Saya yakin Niki tidak mungkin tidak kooperatif. Niki tidak mungkin akan lari dan akan melarikan diri. Tidak mungkin menghilangkan alat bukti. Alat bukti semuanya sudah ada di pengadilan, sudah ada di jaksa. Ya toh, Niki public figure yang mustahil bagi saya, mustahil dan mustahil dia mau melarikan diri. Selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Cam In-Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.